وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pemirsa, saya Berdakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian MJA TV, sahabat Al Ihsan TV, dan pemirsa yang senantiasa setia mengikuti program saya Berdakwah Televisi, yaitu The Show pada malam hari ini. Ada LGC TV juga. Dan kita bertemu kembali kali ini tentu dengan tema-tema yang tak kalah menarik, Ustaz ya. Kali ini temanya bombastis, yaitu benih kehancuran cinta. Tadinya mau kehancuran dunia, Ustaz, tapi kok enggak. Dunia. Tapi hancurnya cinta itu awali dari hancurnya cinta. Waduh, quotes of the night ya. Dan ini kita mohon maaf kalau pemirsa agak telat ini tadi. Iya. Karena ada sesuatu hal, juga biasanya juga memang ya tradisinya telat sih. Kita budayakan telat, selalu harus ya. Jadi pemirsa jangan kaget ya, karena udah budaya ya. Tapi insya Allah untuk dalam waktu ke depan kita terus upayakan lebih tepat waktu, Ustaz ya. Karena telat ini juga bukan tanpa alasan, Ustaz. Persiapannya biar mateng. Jadi memang daripada tepat waktu tapi nggak mateng, mendingan telat tapi mateng. Tapi lebih baik juga baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik tidak antum cari dalil untuk terlambat. Udah lanjut. Lebih baik tidak terlambat daripada terlambat. Ya. Baik lanjut. Baik, kita juga akan nanti buka line interaktif, Ustaz ya. Di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Ini nanti pemirsa setelah Ustadz menyampaikan materi ya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Nanti silahkan menghubungi ke nomor tersebut. Dan juga silahkan bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube saya Berdakwah TV atau di live fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan semoga terbaca saja, karena amin, insyaallah. Setiap pertanyaan, satu pertanyaan tuh terkadang kita menjawabnya juga waktunya panjang. Luar biasa. Dan semoga juga kita diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu di luar acara The Show, Ustaz ya. Tapi sampai saat ini pun juga belum terlaksana. Dan mohon doanya supaya diberikan kesempatan. Amin. Baik, kita mulai saja karena sudah banyak molor. Tafadhol, Ustaz. Kali ini The Show dengan tema benih kehancuran cinta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar Dakta FM 107 Bekasi dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Saya Berdakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali
kita bisa duduk bersama, kita bisa saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk senantiasa berada di atas kebenaran, saling mengingatkan untuk senantiasa berada di atas jalan kesabaran. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amal yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang akan meringankan kelak kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan berbicara tentang benih kehancuran cinta. Yang kita maksudkan adalah tentang rumah tangga, yang kemudian rumah tangga di zaman kita ini rentan betul terjadi perceraian. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min syarri dzalik. Karena kita lihat banyak faktor-faktor yang kemudian menjadikan rumah tangga ini rusak, yang faktor ini tidak diketahui dengan baik. Nah, maka untuk memulai di malam hari ini kita meminta kepada Al-Akh Abu Shanum untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-221 sampai 223. Kepada Al-Akh Abu Shanum kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khair kita sampaikan kepada Al-Akh Abu Shanum. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya rumah tangga kita ini adalah bangunan yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Adalah bangunan yang dari bangunan rumah tangga itu kita menginginkan kelak akan menghasilkan generasi yang salihin dan salihat. Akan menghasilkan anak turun yang menyenangkan kepada orang tuanya. Memiliki anak turun, pasangan yang qurrata a'yun. Memiliki rumah tangga yang kemudian mendekatkan kita kepada Allah. Rumah tangga yang menjadikan tempat kita untuk berlindung dari fitnah yang ada di luar rumah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu, istri kalian, mereka adalah pakaian kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Itulah rumah tangga yang pakaian itu fungsinya menghiasi, menutup dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Kemudian pakaian itu juga menghangatkan. Kemudian pakaian itu juga menyelamatkan dari angin-angin yang buruk. Kan begitu. Jadi kita dan istri itu sama-sama. Jadi istri adalah pakaian kita adalah pakaian istri. Memperindah, menutupi kekurangan dan yang lainnya. Nah, maka ketika kita tahu bahwasannya rumah tangga itu adalah bangunan yang harus kita pertahankan dengan baik, maka kita perlu tahu bahwasannya rumah tangga ini disebutkan pula oleh Allah Ta'ala dengan sebutan yang sering kita ucapkan berkali-kali, yaitu mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kuat. Sementara kita juga tahu bahwasannya misi terbesar setan saat ini adalah memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, ketika kita tahu bahwasannya pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, dan kemudian setan memiliki misi besar yaitu menghancurkan bangunan rumah tangga kita, maka tentu kita harus betul-betul waspada. Bagaimana kalau kata Bang Napi itu? Waspadalah. Waspadalah. Kita sambil mukanya yang misterius gitu kan. Di belakang jeruji besi. Nah, maka kita pun sama, kita harus senantiasa waspada. Karena sekecil apapun api yang masuk ke dalam rumah tangga, apabila api itu tidak segera dipadamkan, maka dia akan seperti api di dalam sekam. Antum tahu api dalam sekam? Iya. Nampaknya kecil, tapi lama-lama dia akan membesar dari dalam dan akhirnya dan sekam, Ustaz. Sekam itu awet ketika nyala. Gak gampang mati. Gak gampang mati. Artinya walaupun dia tidak nampak kobarannya, tapi apinya itu bertahan lama. Nah, kita khawatir seperti itu. Nah, maka kita mau tahu di malam hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faktor yang menjadikan rumah tangga kita itu berada di ujung tanduk. Apa sih benih-benih kehancuran cinta di dalam rumah tangga kita yang menjadikan rumah tangga kita itu diambang kehancuran? Ibarat telur di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Gimana kira-kira? Telur di ujung tanduk. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Saya juga ya. Itu mungkin telurnya udah matang. Jadi dia berada di ujung. Mancep. Telur rebus gitu? Rebus. Dikupas. Kacau antum. Udah pemirsa ya. Nah, maka saya akan awali sebelum kita berbicara tentang benih-benih kehancuran cinta. Kita akan awali dengan satu ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-223. Karena sekarang begini, saya sempat baca beberapa komentar, mungkin antum juga baca. Sudah mulai alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah karena semakin tinggi suatu pohon, maka akan semakin kencang angin yang menerpa begitu ya, sehingga mulai banyak
kritikus yang masuk. Biasa itu Ustaz ya. Dan itu kita bersyukur, artinya video kita diperhatikan. Alhamdulillah. Kalau nggak diperhatikan nggak akan muncul kritik. Dan sama sekali kita tidak pernah anti kritik. Karena kita anggap kritik itu masukan yang membangun. Salah satunya adalah dari mungkin pemirsa yang belum mengetahui konsep acara The Show ini. Kita punya konsep acara The Show ini adalah meringankan masalah seringan-ringannya. Jadi tentu kita akan kurangi menyampaikan dalil. Walaupun yang kita sampaikan pasti bersumber dari dalil. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena apabila pemirsa perhatikan, tema-tema yang kita angkat pada tema The Show setiap Senin malam di Madani TV ini adalah tema-tema yang berat. Tapi kita ingin menyajikan tema yang berat ini dengan nuansa yang ringan. Maka dengan cara podcast semacam ini, bincang santai, dengan kadang-kadang kita keluar di kafe, kadang-kadang kita di rumah salah seorang warga yang ingin rumahnya dipakai, kadang-kadang kita masuk ke studio ketika cuaca di luar tidak bersahabat begitu ya. Nah, maka memang kita konsep acara ini seringan mungkin. Sehingga orang-orang yang merasa rumah tangganya sedang di ujung tanduk, mereka butuh solusi, mereka butuh masukan, mereka butuh advice segala macam, mereka mendengarkan dengan cara yang ringan. Jadi kemudian ada usulan, kenapa nggak pernah baca ayat, kenapa nggak pernah baca hadis? Kita baca. Akan tetapi terkadang kita berikan artinya, kita berikan potongan-potongannya. Tujuannya apa? Karena orang yang menonton acara The Show ini bukan mereka yang melulu butuh dalil. Bukhari nomor sekian, ditakhrij sahih oleh Albani, ditakhrij dhaif oleh Ibnu Hibban. Kita ingin meringankan semua itu, nah maka kita awali. Jadi memang konteks acaranya, konsep acaranya, ya konteks juga Ustaz. Konsep. Ya konser. Pokok nggak konser lah ya. Iya, jangan konser. Itu memang kita langsung to the point supaya interaksi terjalin sehingga solusi tercapai. Dan pemirsa mendengarkan dengan ringan. Dan memang alhamdulillah ya, kita bukan untuk sesuatu yang ujub atau apa. Banyak di antara pemirsa yang kemudian memberikan komentar positif. Mereka mengatakan, Masya Allah mudah dicerna, ringan untuk kami yang masih awam. Karena tujuan kami teman-teman yang seperti itu. Kalau yang sudah tough imannya, takwanya, ya nggak usah dengerin The Show lah ya. Cari yang lain aja gitu. Baik, kita mulai dari surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-223. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ta'awudz ini jadi masalah. Jadi masalah. Ada sebagian yang mengatakan, udahlah Ustadz, kalau hanya menukil ayat gak usah ta'awudz. Ketika tidak pakai ta'awudz, yang lain mengatakan, kayak baca koran aja langsung-langsungan gak pakai ta'awudz. Wih subhanallah. Jadi memang kita perlu kuat-kuat jaga hati, jaga pikiran ini. Ketika tayangan-tayangan kita mulai disaksikan, mulai diperhatikan, kita harus betul-betul jaga hati. Kayak ini Ustaz, kalau media bola gitu menampilkan gambar Cristiano Ronaldo atau Messi, itu kan komentarnya beragam tuh. Ya. Memang kesalahan ada pada pemain dan kebenaran ada pada netizen. Masya Allah. Keren ya. Coba netizen suruh main. Tetap bener Ustaz. Tetap bener ya. Lah, udah tahu saya nggak bisa main kok disuruh. Nah, bener kan? Aduh, udah. Fokus. Baik pemirsa, Madani TV dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, kita mulai pada surah Al-Baqarah 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum. Allah Ta'ala berfirman pada potongan ayat yang pertama ini, Nisa'ukum, istri kalian, harthul lakum, adalah tempat kalian bercocok tanam, ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi ladang kalian sesuai cara yang kalian inginkan. Jadi kalian ingin apapun, lakukan itu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Lakukan sesuai keinginan kalian. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qaddimu li anfusikum, tapi lakukan kebaikan-kebaikan dari amal soleh untuk kalian dan untuk rumah tangga kalian. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu. Wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah
dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah. Apa artinya? Rumah tangga ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah ladang kalian. Sekarang kita lihat. Apabila kita bercocok tanam di ladang, maka tidak cukup dipilih tanah yang subur, tidak cukup hanya dipilih benih yang unggul, tapi tanaman itu yang ada di ladang kita perlu dirawat. Karena tanya sama antum, kalau antum punya tanaman nggak dirawat, bagus nggak hasilnya? Ya nggak bagus. Punya apa tanaman yang lagi mahal sekarang? Itu yang bolong-bolong itu, bukan ya? Lah udah lewat. Udah lewat. Apa ya? Pokok Jagung mahal sekarang. Anda lagi emosi ya, jangan disulut emosinya. Ya Allah. Anggrek lah ya, anggrek. Katakanlah ada anggrek bulan, ada apalah gitu ya, anggrek gitu. Jagung. Ini masalah peternak dibawa-bawa ke podcast ini. Antum kalau mau curhat jangan di sini ya. Nanti antum bawa aja baliho gitu, kertas, ketika Pak Presiden lewat antum tulis. Turunkan harga jagung gitu. Nanti insya Allah diamankan antum. Baik begini, katakan anggrek gitu. Kita beli dengan harga mahal, ada yang sampai 600.000, 1 juta, 2 juta gitu. Dan dia membelinya tentu ketika anggrek itu sedang keluar bunganya dengan begitu indahnya gitu kan. Ya. Tapi kemudian setelah ditanam di rumahnya, setelah bunganya mulai rontok, dia akan menanti tumbuhnya bunga yang berikutnya. Akan mekar anggrek yang berikutnya. Ternyata ditunggu kok nggak keluar-keluar, wah saya ditipu. Datang kepada penjualnya, ini kenapa anggrek nggak keluar lagi bunganya di rumah saya? Terus penjualnya tanya, disemprot pakai obat nggak? Oh enggak. Kalau pagi dikeluarin nggak biar kena matahari? Enggak. Kalau malam dimasukin nggak biar nggak ada tak tumbuh apa binatang-binatang yang akan merusak daunnya? Enggak. Lah ya udah. Kalian kepingin tanaman kalian baik sementara kalian tidak merawatnya. Artinya nggak mungkin, termasuk ketika Allah Ta'ala mengatakan nisa'ukum harthul lakum. Kebun itu perlu dirawat, hilangkan rumputnya, sirami tanamannya, potong ranting-ranting yang sudah keringnya. Nah, maka rumah tangga kita hadirin juga rumah tangga yang tidak bisa mentang-mentang istrinya baik, mentang-mentang suaminya baik, mentang-mentang anak-anaknya sudah baik, ahli masjid semua, kemudian nggak dirawat, nggak bisa. Karena tidak cukup tanah yang subur, tidak cukup benih yang unggul, tapi perlu dirawat. Nah, kemudian Allah katakan, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kerjakan apapun yang kalian inginkan di ladang kalian itu. Boleh. Mau ngatur istri disuruh jadi model, ya monggo, tapi ada konsekuensinya. Kalian ingin istri kalian berjilbab rapat, rapi, tidak nampak auratnya, bagus. Dan kalian juga akan melihat hasilnya. Begitu pula anak-anak kita. Silakan berikan handphone untuk anakmu. Akan ada dampaknya. Silakan jadikan anak-anakmu pemain bola. Kalian akan lihat hasilnya. Didik anak kalian dengan Al-Quran. Silahkan. Dan kalian akan mendapatkan hasilnya. Maka Allah katakan, fa'tu harthakum anna syi'tum. Sudah. Lakukan untuk ladang kalian. Karena memang ini milik kalian. Sesuai keinginan kalian. Berarti benih kita sendiri sebenarnya yang pilih, Ustaz ya? Kita sendiri. Nah, maka nanti kita akan sampaikan salah satu di antara sumber keruwetan rumah tangga itu diawali salah pilih pasangan. Tapi nanti sabar. Nanti sabar pemirsa. Ya Pemirsa, sabar dulu. Pertanyaan ini pasti yang muncul ya. Tolong jangan diganggu ya. Anak emosi banget malam ini, serius ini. Emosinya beneran ini. Coba bayangin kita ngomong bunga yang mahal, dia bilang jagung. Coba bayangin. La haula wala quwwata. Kenapa? Bilangnya kan tadi tanaman, bukan. Antum jangan merusak nama antum ya. Ini nama Abu Syanu udah mulai tenar ini ya. Suara qiraahnya bagus itu. Jangan dirusak dengan kekonyolan TV Mbahmu dan yang lain ya. Tuh, kita iklan ya. Kita ngiklan, waduh. Ya, Mas Anda suka ini. Lanjut. Jangan ditonton itu. Nah, maka Allah katakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Lakukan apapun yang kalian inginkan dalam rumah tangga kalian. Tapi ingat, tanggung jawab akan dipikul oleh masing-masing anggota rumah tangga.
Ketika istrinya tidak dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hasilnya membangkang, yaitu hasilnya memang ketika istri kalian kerasi di awal, dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, kemudian memunculkan istri yang solihah, ya memang itu hasilnya. Ketika anak-anak kalian didik dengan telaten, kalian awasi, kalian jaga, kalian dekatkan mereka untuk mengenal Allah, mengenal sunnah Rasulullah, akhirnya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ya memang itu hasilnya. Anak kalian lepas main ke rumah tetangga, pegang handphone, atau yang lain nanti mungkin keluar rumah sampai nggak karuan waktu, sore baru pulang, nggak tahu dia ngaji di mana, berteman sama siapa, akhirnya anaknya menjadi anak yang durhaka, ya memang itu hasilnya. Kenapa? Karena kalian yang bercocok tanam dan kalian yang tidak merawat tanaman itu dengan baik. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Allah firmankan apa? Apa maksud kalimat waqaddimu li anfusikum? Kan Allah mengatakan wanita kalian itu adalah ladang kalian. Datangi ladang kalian sesuai yang kalian inginkan. Tanam di sana apapun yang kalian suka. Kasih obat apapun yang kalian suka. Pilih jenis buah apapun yang kalian suka. Siram sebanyak apapun yang kalian suka. Tapi kemudian Allah katakan waqaddimu li anfusikum. Tapi lakukan amal baik untuk diri kalian, lakukan amal soleh untuk diri kalian. Apa maksudnya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah ketika kalian melakukan kebaikan untuk diri kalian di rumah tangga kalian, maka hasilnya juga kalian yang akan memanennya. Maka Allah bilang, waqaddimu, lakukan. Tapi Allah bilang bukan untuk istri kalian. Allah bilang bukan untuk anak kalian, li'an fusikum, untuk diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Pendidikan yang kita berikan untuk istri kita, pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita, itu hasilnya akan kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kemudian Allah katakan, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Rumusnya rumah tangga cuma satu, takwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Lakukan ketaatan kepada Allah dalam rumah tangga kita. Jauhkan rumah tangga kita dari pelanggaran-pelanggaran. Maka insya Allah apa yang terjadi? Allah Ta'ala akan menjadikan rumah tangga itu baik. Wa'alamu annakum mulaqu, dan yakinlah, ketahuilah, fahamilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah. Tujuannya apa? Mempertanggungjawabkan tentang ladang yang kita memilikinya. Allah akan tanya, apa yang kalian tanam? Allah akan tanya, di mana kalian beli ladang itu? Allah akan tanya, bagaimana kalian memilih tanahnya? Allah akan tanya, bagaimana kalian tanamkan bibitnya? Allah akan tanya, bagaimana kalian merawat ladang kalian itu? Semuanya ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan Allah tanya tentang apa yang dia pimpin. Lalu Allah bilang apa? Wa basyiril mu'minin, berikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Rumah tangganya orang yang beriman akan mendatangkan bisyarah. Apa bisyarah? Busyarah itu apa? Kebahagiaan. Ketika rumah tangga dididik dengan baik. Nah, maka sekarang pemirsa, kita sama-sama sudah tahu bahwa ternyata rumah tangga ini ibarat apa? Ladang. Kita tanam, kita pilih tanah yang subur, kita pilih bibit yang unggul. Berhenti? Tidak. Harus ada apa? Dirawat. Cintanya dirawat, rasa saling percayanya dirawat, kesabarannya dirawat, ilmunya dirawat. Apalagi yang dirawat? Ya, termasuk kebersihannya, ketampanannya, kecantikannya, yo harus dirawat. Kesehatannya, apa lagi? Konsumsinya. Masalah lagi rupanya. Harga jagungnya. Harga jagungnya. Baik. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Abu Syanum diingatkan dulu ya. Kira-kira 15 menit ke depan lah ya. Akan kita buka line interaktif untuk pemirsa yang menginginkan bertanya langsung dengan kami. Insya Allah bisa masuk ke line interaktif. Berapa nomornya?
Baik di 081334376992 nanti silahkan 15 menit lagi untuk menyiapkan pertanyaan Ustaz ya. Bagi yang menonton lewat YouTube atau fanpage Ngaji Bareng Ustaz Rifki Ja'far Thalib, silahkan menuliskan di kolom komentar pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Ya, tafadhol Ustaz. Kita lanjutkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Umi Kuntari di YouTube. Ustadz, kajian tentang tauhid juga dong. Jadi begini, untuk Umi Kuntari yang ada di YouTube menyaksikan 2 tahun yang lalu, apabila Anda rutin menyaksikan channel YouTube Sayap Dakwah TV, kami sudah mengkhatamkan kitab tauhid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu kita khatamkan kitab tauhid milik Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Dan sekarang pun Anda silakan ikuti di Sayap Dakwah TV. Kami juga rutin YouTube ya, kami juga rutin membahas kitab tauhid itu sebulan 3 kali. Sabtu genap, maghrib sampai isya di Masjid Nurul Huda, dan Sabtu kedua pukul 9 sampai setengah 11 itu di Kota Malang, dan itu juga live di Sayap Dakwah TV. Jadi saya udah mulai capek ngadepin yang gini-gini nih, nggak tahu pikiran lagi rotok nggak enak ini. Dan tadi sudah ditanyain juga di fanpage. Ya. Tadi bagi ada yang tanya dan kita jawab, kita kasih linknya bahkan. Silakan cek linknya. Kita khatamkan sudah, subhanallah. Jadi kayak sombong ya. Dah, kita insya Allah tidak sombong lah. Kita hanya menjawab saja. Gara-gara mungkin pemirsa yang baru-baru yang baru lihat, ya. kok nampaknya temanya seru-seruan aja. Apalagi setelah Naruto bangkit kembali. Ini ya Allah, kenapa dibangkitkan lagi tema itu? Setelah Naruto bangkit kembali, seakan-akan kita ini bahasnya anime aja. Seakan-akan kita nggak pernah bahas kitabnya ulama. Tapi kita terima kasih loh Ustaz sama yang membahas lagi Ustaz. Kenapa? Karena saya pantau itu ternyata naik banyak viewernya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tunjukkan beberapa kajian kitab kami ya. Kajian tafsir Ibnu Katsir di Masjid Al-Itqan Kecamatan Pare. Surah pilihan, kajian tafsir Ibnu Katsir Juz Amma di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri. Kemudian kajian kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi di Masjid Mustajab Kota Kediri. Kemudian kajian kitab Min Akhlaqis Salaf itu di Masjid As-Sakinah Perumo Joroto Kediri, Masjid Al-Ghifari Kota Malang juga ada. Kemudian kajian kitab Al-Adabul Mufrad di Masjid Ar-Rahmah Stono Betek Kediri. Kemudian kajian kitab Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Ad-Da' wad Dawa di Masjid As-Salam Tologomas Kota Malang. Jadi subhanallah ana lagi capek ini. Jadi kita jawab aja. Ada kitab yang lain mungkin? Itu yang Ayyul Walad enggak ada enggak? Kajian kitab milik Al-Imam Al-Ghazali dengan kitab Turath berjudul Ayyuhal Walad, itu kajian Zoom. Dan insya Allah tayang juga di YouTube, tapi YouTube-nya IASI Kota Malang itu setiap hari Rabu pagi. Kemudian kajian kitab Sahih Fikih Wanita. Oh iya. Di Kediri ada, di Malang ada. Jadi sebenarnya kajian kita lebih banyak kitabnya Ustaz Gak ya. tahu Anda kenapa terpancing ya. Gara-gara harga jagung. Gara-gara antum sih mulai harga jagung tadi ya. Anda tanya bunga dibilang jagung yang lagi mahal. Baik begini, ini mohon maaf pemirsa ya, bukan kemudian kita mau sombong atau apa, cuma kita kayaknya udah capek ngadepin netizen yang seperti ini udah ya. Kok nggak ada kajian kitab, Ustadz nggak bisa baca kitab ya? Ya Allah ya Rabb. Pancing Ustaz. Kepancing. Pancing. Fokus. Apa tadi? Apa yang perlu dirawat tadi? Kesabarannya, saling kepercayaannya, saling pengertiannya, kemudian juga menjaga ilmu dalam rumah tangga, karena rumah tangga ini panjang, ilmunya nggak cukup di awal saja. Nah maka kita akan sampaikan di sini ada beberapa benih yang menjadikan rumah tangga kita itu rusak. Maka judulnya benih kehancuran cinta. Nomor satu, apa yang menjadikan rumah tangga kita itu muncul benih kehancuran cinta? Ini saya hilang konsentrasi. Nomor satu, salah dalam memilih pasangan. Ini perkara nomor satu. Salah dalam memilih pasangan. Salah dalam memilih pasangan bisa menjadikan rumah tangga hancur. Kalau cuma setahun awal, masih cinta-cintaan. Setahun pertama, gak nampak keburukannya, seneng-seneng, jaim, gak berani ngomong kasar, gak berani pulang malam, gak berani membentak istri gak berani membantah kepada suami. Setahun pertama jaim, tapi masuk tahun ketiga, tahun kelima, tahun keenam,
tahun ke-10 mulai nampak hakikat aslinya, wujud aslinya nampak, setan-setan, malaikat-malaikat kelihatan sudah. Nah, maka ketika Anda salah memilih pasangan dari awal, maka akan menjadikan tabiat aslinya itu muncul. Dan saya sampaikan kemarin ketika khutbah nikah di Kota Malang, saya sampaikan nikah itu hadirin dan pemirsa sekalian, misteri. Nikah itu apa? Misteri. Bukan mas kawin. Tolong fokus. Nikah itu adalah apa? Nikah itu Misteri, adalah misteri. Nikah itu misteri hadirin sekalian. Jadi Umi Kuntari ya sudah saya jawab tadi pertanyaannya Umi Kuntari. Umi siapa tadi? Iya benar sih. Ya Umi Kuntari ya. Mohon dicek di channel YouTube saya Dakwah TV. Dan silakan subscribe, share, and comment. Karena subscribe itu gratis guys. Guys. Poin nomor 1. Poin nomor 1, salah pilih pasangan. Saya sampaikan di Malang kemarin waktu kami khutbah nikah. Di depan banyak orang. Namanya khutbah nikah ya, ada kemanten baru dan banyak kemanten lawas itu. Dan banyak kemanten lawas. Lama. Kita sampaikan nikah itu misteri. Apalagi untuk orang-orang yang awal menikahnya ta'arufnya itu terkesan instan. Wis, yang penting ta'aruf lah. Nazornya itu sekedar nazor physically. Memandang calon pasangan secara dari fisik, tidak nazor memandang konsep rumah tangga untuk dia. Walaupun kita punya teman juga ya. Waktu ta'aruf itu saya sempat takut juga. Karena sama calon istrinya ditanya, bagaimana konsep rumah tangga antum? Wih, saya mikir ini teman saya nggak ngerti apa-apa, ditanya konsep rumah tangga, waduh hancur udah. Ternyata sukses, alhamdulillah. Jadi juga. Di luar dugaan. Tahu orangnya. Tahu. Oles ya. Oles ya. Sudah. Agen obat oles. Aduh, astagfirullahaladzim, nggak tahu kenapa ini kacau banget. Apa? Wah, misteri. Saya sampaikan di depan banyak orang, nikah itu misteri. Terutama untuk orang-orang yang ta'arufnya itu ya syarat aja lah, formalitas. Ta'aruf itu kan proses mengenal calon pasangan agar nanti rumah tangga itu berjalan baik. Nazar itu memandang, cocok gak hidungnya, cocok gak matanya, cocok gak telinganya, itu memandang, nazar. Ketika seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah, dia laki-laki itu mengatakan, aku ingin menikah. Rasul tanya, ama nazarta ilaiha, sudahkah kamu melihat calon istrimu? Laki-laki itu bilang, saya tidak lihat. Rasul bilang apa? Unzur ilaiha, lihat calon istrimu. Kenapa? Karena dengan melihatnya akan melanggengkan rumah tanggamu. Dengan melihatnya akan apa? Melanggengkan rumah tanggamu. Nah sudah. Saya bilang misteri. Kenapa saya bilang misteri? Karena banyak di antara kita ini yang awal menikah tidak tahu secara pasti keadaan pasangannya. Dan rata-rata begitu. Karena betul nggak? Nggak mungkin kita tanya sampai, kamu kalau malam bangun jam berapa? Kamu kalau Senin Kamis buka puasa menunya apa? Kamu bisa masak tempe penyet gak? Kamu bisa masak nasi mandi gak? Nasi mandi. Tapi tadi Ustaz, yang tempe penyet tadi. Kenapa? Itu kan menurut saya itu kesalahan Ustaz. Kenapa masak tempe sampai penyet? Nah, ini kesalahan. Kenapa masak tempe kok sampai penyet? Ini kan kesalahan. Kenapa tempe sampai? Iya, masak tempe harusnya kan utuh gitu tempenya. Jadi nggak sampai penyet gitu loh. Itu yang bikin rumah tangga binasa ya begini-begini. Antara suami istri gak ada connectivity yang baik gitu. Gak ada. Lo namanya tempe penyet, kenapa istri marahin? Istriku kenapa penyet? Tolong fokus. Ana lagi gak fokus, tolong antum jangan nambahin gak fokus ya. Saya bilang kenapa rumah tangga itu misteri? Saya bilang begini, karena kita itu dengan pasangan kita itu modalnya husnudzon. Iya apa enggak? Iya. Di awal pernikahan kita gak tahu hakikatnya dia seperti apa. Maka ada orang yang awal pernikahan, nampak baik, nampak hebat, nampak soleh. Ternyata setelah nikah, keluar aslinya. Maka misteri. Dan begitu pun sebaliknya. Seorang istri, seorang suami yang dinikahi oleh kita, masyarakat bilang, jangan, gak baik itu. Kamu gak mungkin cocok sama dia. Kamu akan begini, begitu. Perempuan itu begini, itu laki-laki begini. Omongan manusia. Tapi kita nikah sama dia.
Ternyata di balik pernikahan Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya. Maka misteri. Nah, justru karena nikah itu misteri, Anda harus pilih yang terbaik. Yang terbaik kita pilih saja. Kadang-kadang masih ada miss-nya. Ya. Ikhtiar sudah maksimal gitu Ustaz ya. Kadang-kadang masih ada Miss-nya. luputnya. Apalagi pilihnya sembarangan, asal comot. Yang penting cantik, hidungnya mancung, bibirnya Apa itu? Bibirnya kayak bibir sensual, pipinya ada ini apa Ada- lesung. ada bekas bor-boran yang belum ditambal, ada lesung pipinya gitu ya. Sudah, enggak semua itu. Maka nomor satu, apa sebab benih kehancuran cinta? Ketika memang kita dari awal salah dalam memilih pasangan. Itulah kenapa Rasulullah SAW betul-betul ketat dalam urusan ini, sampai Rasulullah mengatakan perempuan dinikah karena 4 perkara, karena cantiknya, karena hartanya, karena anak turunnya siapa, dan karena agamanya. Dan Rasul katakan di akhir apa? Pilihlah perempuan yang mengerti agama, taribat yadaka. Tanganmu selamat, tanggung jawabmu ringan. Dan bahasanya Rasul apa? Fadhfar bidzatid din. Apa dhafir itu apa? Dhafar itu kemenangan. Maka menangkan perempuan yang mengerti agama, selamat rumah tangga kalian. Apa artinya menangkan? Karena yang memperebutkan wanita baik itu banyak laki-laki. Maka ketika Anda yang dapat, maka Anda adalah pemenangnya. Dan itu pun kita dapat yang baik tentu masih harus dirawat. Tetap seperti yang awal Iya. tadi. Untuk laki-laki Rasulullah mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang ke rumah kalian meminang anak perempuan kalian, seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya. Coba lihat kriterianya akhirat semua ini. Bukan kamu kerja apa? Kamu lulusan mana? Kamu datang ngelamar bawa mobil apa? Anakku mau diajak tinggal di apartemen mana? Ya, astagfirullah. Yang terakhir Ustaz, kamu ikut ormas apa? Semanhaj Ini ada nggak? juga ini. Semanhaj nggak? Ya. Tanya lagi ngaji di mana? Subhanallah. Nah itu poin pertama. Mohon maaf pemirsa saya kalau nampaknya malam hari ini kami kurang konsen, tapi insya Allah materi akan tersampaikan dengan sempurna. Itu yang pertama. Jadi hati-hati apabila Anda tidak menginginkan munculnya benih kehancuran cinta, awali dengan memilih pasangan yang benar. Nomor 2. Ini faktor penting dan saya sampai bingung ini. Ini saya taruh di awal apa kedua? Saya bingung saya. Artinya ya 2 ini pertama. Wah, ini pertama. Oke, siap. Ya. Mungkin anak Kembar lah, kembar. Nah, anak kembar kan 2 ini pondasi. Nah, lebih pas. Oh, iya, ya. iya, 2 ini pondasi. Yang pertama pilih pasangannya harus pas. Yang kedua niat. Anda berumah tangga untuk apa? Ini pondasi. Ketika salah niat, maka akan muncul benihnya dan benihnya akan cepat berkembang. Hancur cintanya dia. Salah niat. Niatnya untuk apa? Untuk meraup kekayaan. Bahkan disebutkan dalam hadis, tapi hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif. Barang siapa menikahi wanita karena kekayaannya, Allah hilangkan kekayaannya. Barang siapa menikahi wanita karena kecantikannya, Allah hilangkan kecantikannya. Barang siapa menikahi wanita karena jabatannya, Allah hancurkan jabatannya. Tapi barang siapa menikahi wanita karena Allah, Allah langgengkan rumah tangganya. Coba lihat. Jadi faktor niat ini pemirsa adalah faktor yang sangat important. Penting. Karena kepentingannya. Lah, bukan. Karena langgengnya rumah tangga itu faktor terbesarnya adalah niat. Coba anak kasih contoh buat antum. Ya. Anak kasih contoh. Apa contoh? Ini masuk, bukan? Bukan. Anak kasih contoh. Ketika rumah tangga itu niatnya adalah ibadah, dan memang seharusnya begitu. Niatkan rumah tangga untuk ibadah. Anda perempuan mengabdi kepada suami, itu ibadah kepada Allah. Anda suami bersabar atas kekurangan istri, itu ibadah kepada Allah. Anda orang tua sabar atas tingkah pola anak yang kurang baik, itu ibadah kepada Allah. Anda para anak sabar atas mungkin cerewetnya orang tua, itu ibadah kepada Allah.
Maka apabila rumah tangga niatannya bukan ibadah, ketika terjadi masalah, cepat hancurnya. Kenapa cepat hancurnya? Karena tidak ada nilai ibadah di situ. Kalau di situ ada nilai ibadah, maka ketika suami kurang, disabari. Wong ini ibadah kok. Namanya ibadah pasti nggak enak kan? Ketika ada kasarnya suami, istri bisa sabar. Ibadah kok. Ibadah harus ada sabarnya kan? Bukankah sabar yang paling utama adalah sabar dalam ibadah? Iya. Maka ketika rumah tangga itu Anda niatkan ibadah kepada Allah, sudah hadirin pemirsa, lupain dunia ini, pandang surga. Ibadah mengantarkan kita masuk kemana? Surga. Surga. Sementara kalau nggak dapat surga dunia, Allah akan ganti surga di akhirat. Udah bisa Ustadz, saya nggak bisa sabar, suami saya keterlaluan. Antum lupain dunianya, antum ingat surganya. Nggak bisa Ustadz, istri saya ini sudah saya ingetin berkali-kali, bebel. Apa bahasa Inggrisnya bebel itu? Oh, bahasa Inggris ini. Antum kok kacau banget malam ini ya? Iya Ustaz. Tapi saya Antum jangan malu-maluin SDO ya, antum pas pakai kaos SDO loh ini. Oh iya. Karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris. Sudah impolite, kurang ajar, nggak sopan, keterlaluan dia Ustadz, istri saya ini. Udah, lupain dunia. Berapa lama sih di dunia ini? Rasul bilang 60-70 tahun. Antum nikah, kalau nggak cepetan antum yang meninggal, cepetan istri antum yang meninggal. Betul apa enggak? Tinggal bagaimana sebelum kita atau dia yang meninggal, kita bisa meraih pahala terbesar dari pasangan kita. Sabar. Niatkan ibadah. Tadi Ustadz bilang 60-70 tahun ya. Kita ini udah 30-an. Berarti udah setengah berjalan. 40. Boleh lah, boleh. 40 boleh lah, nggak apa-apa. Tidaknya udah separuh perjalanan Ustaz. Iya. Oh Masya Allah, ada pemirsa yang ngingetin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Satu lagi, ada satu kitab lagi, Syarah Riyadhus Shalihin Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di Masjid Mujahidin Ngeletih. Kemudian satu kitab lagi, kitab Minhajul Muslim milik Asy-Syaikh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi di Masjid Mujahidin Gorjayabaya. Pemirsa yang ngingetin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sudah, berarti abang, yang berikutnya adalah salah dalam niat. Maka ketika niatan rumah tangga kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi, nilai akhiratnya lebih besar. Dan kalau nilai akhiratnya lebih besar, insya Allah sabarnya lebih mudah. Gak gampang, aduh pisahlah, tinggal aja lah. Ngapain sih capek mikir suami? Ngapain sih capek harus ngeladenin cerewetnya istri? Alah tinggal, toh nanti saya nikah lagi dapat yang lebih baik insya Allah. Nah, maka faktor kedua yang menjadikan benih hancurnya cinta karena ketika menikah salah niat. Ketika menikah salah niat. Antum ingetin pemirsa untuk masuk ke line interaktif. Baik pemirsa, ini sudah mulai dibuka Ustaz ya? Iya. Oke. Interaktif. Kita sudah memasuki jam interaktif atau waktu interaktif. Monggo silahkan. Bagi yang sudah siap HP-nya silahkan diketik di nomor 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Itu sudah dipin ya kalau di YouTube, kalau di fanpage udah ya? Udah juga belum? Kayaknya udah tertulis juga. Nah, maka kami persilahkan untuk pemirsa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan terutama mengenai materi pada malam hari ini. Nah, ini Ustaz. Ada yang keren di kolom komentar. Bismillah Ustadz, kalau ada suami yang sering chat sama mantannya, Nah, bagusnya diruqyah atau dikasih kopi Mirna. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Loh, baik. Dijawab gak ada? Enggak usah. Baik, yang ketiga. Perhatikan, apa benih hancurnya cinta? Kurangnya ilmu. Kurangnya apa? Ilmu. Kita minum saja. Kalau nggak pakai ilmu, ini minuman bisa sia-sia ini. Kalau kita minum dengan ilmu, satu teguk air bisa bernilai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kebaikan. Iya apa enggak? Ya. Kita masuk kamar mandi, kalau kita ngerti ilmunya, itu kita masuk kamar mandi sampai keluar bisa bernilai pahala. Diawali dengan apa?
masuk membaca doa. Kemudian menggunakan kaki yang sebelah kiri. Kemudian tidak berlama-lama di kamar mandi, menjaga diri dari percikan najis. Kemudian setelah kita selesai dari hajat kita, kita bersihkan kamar mandi dengan sebersih-bersihnya, jangan sampai ada najis yang masih tersisa. Kemudian kita keluar dengan kaki kanan mengucapkan doa. Maka sekedar kamar mandi, kalau kita ngerti ilmunya, bisa mendulang pahala. Iya. Apalagi rumah tangga. Kita kerja, kita pulang ke rumah capek, kita bawa duit yang halal, kita meladeni cerewetnya istri. Kalau istri meladeni kerasnya suami, kalau orang tua meladeni cerewetnya anak, kalau anak sabar dalam berisiknya orang tua mungkin. Ini kalau tidak dilandasi dengan ilmu, tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum lihat. Ini ilmu kita dapatkan dari Ustadz Heru Kusumahadi Surabaya, dan ini termasuk amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu kita sampaikan dari siapa kita mendapatkan ilmu ini. Ustadz Heru itu mengatakan, Assalamualaikum Ustadz Heru. Ustadz Heru Kusumahadi mengatakan, sholat saja ibadah yang kita lakukan 5 menit itu sampai sekarang ilmunya kita belum tuntas. Betul apa enggak? Betul. Takbiratul ihram itu yang betul di sini, atau di sini. Kemudian ketika meletakkan di sini, atau di sini, di bawah pusar. Dan ada loh pendapat itu ada. Atau bahkan mungkin irsal, tangannya tidak disedekapkan tapi dilepaskan. Kemudian ketika tahiyat yang paling rame nih, itu diangkatnya itu mulai at-tahiyat atau ketika asyhadu. Kemudian lagi ketika sudah bergerak begini, ketika sudah telunjuknya seperti ini, itu yang betul digerakkan atau diam. Kalaupun bergerak, bagaimana bergeraknya? Seperti ini. Atau begini, atau begini, atau Gak apa-apa, Ustaz. Udah sadar. Alhamdulillah. Nah, maka artinya untuk sekedar urusan sholat yang 5 menit saja sampai detik ini, saya yakin kita belum tuntas belajarnya. 5 menit. 5 menit. Terus bagaimana dengan rumah tangga? 20 tahun, 30 tahun, ada yang sampai berumah tangga sampai 50 tahun. Ada yang ulang tahun rumah tangga yang ke-70 tahun. Kalau nggak ada ilmu, terus selama tahun-tahun ini yang membentengi rumah tangganya apa? Selama tahun-tahun ini rambu-rambu dalam rumah tangganya apa? Kita terima dulu. Baik, kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari La haula wala Masya quwwata Allah. illa billah. Subhanallah, ternyata langsung terputus setelah jawab salam. Silahkan Ibu bisa dicoba lagi ya. Silakan bisa diulang lagi. Kita lanjutkan kembali. Nah, artinya ilmu ini penting. Dan ingat, yang paling penting untuk berilmu suami. Yang Utama. Ana mau tanya sama antum. Antum suami bukan? suami, Ustaz. Suaminya siapa? Suaminya istri saya. Betul. Oh, iya. Keren. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini pertanyaannya mudah dijawab. Ya, mohon maaf pemirsa ya. Begini. Kenapa suami yang paling penting memiliki ilmu yang mumpuni dalam rumah tangga? Pemimpin, Ustaz. Mau dijawab oleh pemirsa? Oh iya, silakan. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Terputus lagi, Ustaz. Nah, Memang kita perlu sabar juga memang ya, karena memang jaringan yang terkadang sudah disinyal biasanya. gimana? Oh iya. Untungnya teleponnya yang terputus, Ustaz, bukan layangannya yang putus. Wah, It's my dream, Mas. diprovokasi lah. Not her dream. Tahu? Ini, Ustaz, apa itu? Kuperan apa gimana? Pemimpin. Kenapa? Karena dia betul. Karena dia adalah Pemimpin. nahkoda. Maka nahkoda harus ngerti baca kompas. Iya. Harus ngerti arah angin, harus ngerti kekuatan gelombang, harus ngerti kapasitas perahunya.
Kalau perahu kapasitas 1 orang, jangan dinaikin 2 orang. Paham maksudnya? Kalau perahu kapasitas 2, jangan 3. Kalau perahu kapasitasnya 3, jangan naik 4. Tapi kalau perahu kapasitas 4 diisi 1, ya nahkodanya zolim. Oh, kode. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Ada apa ini? Ada apa ini? Nampaknya Sudah sinyal ya? ini susah masuk. Maka di sini. artinya, kenapa suami yang paling penting memiliki ilmu? Karena suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk wanita, pelindung, pengayom, pemimpin, nahkoda dalam rumah tangganya. Karena apa? Karena 2 hal. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Allah yang menentukan itu bukan karena dia sekedar laki-laki, tapi karena Allah berikan 2. Nomor 1, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Artinya apa? Suami harus lebih dari istrinya. Lebih dari apa? Ilmunya lebih, imannya lebih, takwanya lebih, kedewasaannya lebih. Tidak boleh suami cengeng. Karena kelebihan yang Allah kasih, berarti laki-laki baru bisa menjadi qawwamuna 'alan nisa setelah dia memiliki kelebihan atas istrinya. Dan yang paling penting, kelebihan ilmu. Kita angkat. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi, Ustaz. Wah, ini sudah Terputus berapa? lagi. Ya. Bagaimana Mungkin ini ini kok putus-putus lagi terus perbaikan. Kan banyak pohon tumbang nih ya. Atau jangan-jangan efek dari tadi apa? Layangan putus. Layangan Kita putus. terima. Layangan putus. Baik, halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Baik, kita bacakan. Lah, tunggu dulu. Oh, belum. Selesai. Oh, belum selesai. Oke. Nah, yang kedua, kenapa laki-laki oleh Allah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wa bima anfaqu min amwalihim? Karena mereka telah menyedekahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka miliki. Kepada siapa? Kepada istri dan anak-anaknya. Maka ketika suami tidak menghidupi anak dan istrinya, dia tidak layak dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dari sini harus punya ilmu. Bagaimana menghadapi istri yang marah? Perlu ilmu enggak? Perlu. Bagaimana menghadapi istri yang suami yang kasar? Perlu ilmu enggak? Perlu. Bagaimana menghadapi rumah tangga dalam keadaan krisis ekonomi? Perlu ilmu? Perlu. Bagaimana menghadapi mertua? Perlu ilmu? Perlu. Bagaimana menghadapi menantu? Perlu ilmu? Banyak Semuanya perlu ilmu. Sementara saya kok ragu laki-laki yang sudah menjadi suami itu punya ilmu. Jangan-jangan mereka jadi suami itu hanya gara-gara punya istri. Gak ngerti kan? Ana juga bingung kok. Iya. Mereka menjadi suami gara-gara. Gini, jangan-jangan mereka itu bergelar suami hanya gara-gara mereka punya istri. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Bukan karena mereka pantas. Oh. Bukan karena mereka punya kapasitas. Bukan karena mereka punya kemampuan. Begini, angkat. Halo, assalamualaikum. Putus terus. La haula wala quwata illa billah. Itulah kena pohon tumbang. Yang keempat, apa benih hancurnya rumah tangga? Kurangnya takwa di dalam rumah tangga. Kurangnya apa? Takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia saling mencintai, suami cinta sama istri, istri cinta sama suami. Bagaimana agar benih cinta itu tidak hancur? Allah katakan, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat mereka akan memusuhi. Padahal di dunia mereka saling mencintai. Illal muttaqin, kecuali orang yang takwa kepada Allah. Maka kalau tidak ingin rumah tangga menjadi bibit permusuhan, masukkan takwa ke dalam rumah tangga. Kita terima. Allahu Akbar. Bismillah, semoga tidak terputus ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, dari siapa di mana? Silakan Bapak. Dari Bapak siapa di mana? Lupa tempat. Dari Madani. Oh, dari Madani. Iya, benar. Oh, enggak.
Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Silakan langsung pertanyaannya. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu Bapak. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Sudah ya? Ya. Silakan. Wah, terputus Masya Allah. Terputus lagi Ustaz. Ya, malam ini. Antum arahkan dulu pemirsa bagaimana Ya. cara telepon yang baik dan benar. Duh. Lah, masuk lagi. Allahu Akbar. Halo, Assalamualaikum. Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terputus lagi. Ini waktu udah setengah 10 padahal. Heeh. Udah pukul 21:25. Baik, kita putus saja teleponnya. Kita matikan line interaktifnya. Saya akan sempurnakan materinya. Baik, silakan Ustaz. Yang keempat tadi apa? Kurangnya takwa di dalam rumah tangga. Sekarang saya akan sampaikan pemirsa, apa sih pentingnya takwa dalam rumah tangga? Sebelum kita ngomong pentingnya rumah tangga, pentingnya takwa dalam rumah tangga, saya akan sampaikan dulu, takwa itu apa sih, Abu Shanum? Main HP aja antum. Lihat komen. Gak main game. Enggak. Apa? Kim Takwa itu menjalankan perintah Allah. perintah Allah dan menjauhi larangan. itu udah takwa. Dan sesimpel itu. Apa bahasa Inggrisnya sesimpel itu? Itu pokoknya sesimpel itu, itulah, ya. sesimpel itu. Oh, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan di volume televisinya dikecilkan dulu, cukup mendengar dari telepon saja. Atau itu aja diangkat. Ini penjual telur, jangan. Halo, silakan. Volume televisinya dikecilkan dulu, silakan mendengar dari HP saja atau telepon. Pakul Duren hadir. Tampaknya ini Ustaz, kendala teknis. Ya. Dari Hongkong. Dari Hongkong. Subhanallah, ya. subhanallah. Jadi, baik, kita tunggu dulu. Silakan. Tolong yang dari Hongkong, pesawat televisinya dikecilkan terlebih dahulu atau YouTube-nya dimatiin dulu sejenak. Ya. Anda cukup mendengarkan lewat line telepon. Nanti insya Allah lebih jelas suaranya biar tidak Feedback bolak-balik ya suaranya. Atau kita Baik, bacakan kita dulu tunggu. Ustaz? Atau diselesaikan materinya? Saya selesaikan, terputus, mohon maaf. Ya. Dan kami apresiasi sekali teman-teman yang telepon dari Hong Kong karena tidak murah. Karena ini line-nya udah internasional, jadi mahal, tapi teman-teman yang ada di Hong Kong masih mau untuk telepon, Masya Allah. Jazakumullah khair, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Apa itu takwa tadi? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti apapun yang Allah perintahkan ada di rumah tangga kita, lakukan. Apapun yang Allah larang untuk masuk ke rumah tangga kita, tinggalkan. Kenapa begitu? Karena itulah Kenapa Ustaz malam hari ini ya? Masya Allah. Ini efek banyaknya telepon yang terputus ini. Ya? Karena itulah pondasi terbesar untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, kalau rumah tangga itu takwa, setiap ada masalah Allah siapkan apa? Jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika rumah tangga itu takwa, ketika ada krisis ekonomi, ada masalah-masalah finansial, Allah kasih rezeki dari tempat yang gak pernah mereka pikir sebelumnya. Allah dapat gitu. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, rumah tangganya takwa, Allah jadikan setiap apapun yang mereka urus mudah. Jalan keluar, rezeki, kemudahan. Terus rumah tangga kalau setiap ada masalah ada jalan keluarnya. Setiap ada masalah finansial dapat rezeki. Setiap ada urusan Allah mudahkan. Rusak enggak kira-kira rumah tangga itu? Tidak akan rusak. Kuncinya apa? Takwa kepada Allah. Penutup terakhir. Bas, jazakumullah khair. Kita sampai di sini aja. Yang kelima, hilangnya kepercayaan pada pasangan
terutama pasca munculnya film layangan putus. Masuk faktor. Masuk. Gimana? Kalau sekarang ada grup WA layangan putus, Oh, ada ya? tahuan tuh? Udah tahu. Kurang update. Ayo kita bikin. Bukan, ada grupnya. Oh, ada grupnya. Grup WA layangan putus. Saya dengar dari ibu-ibu di pengajian tadi pagi. Ikut berarti ibu-ibu itu. Dia cerita. Oh iya. Jangan-jangan ikut. Oh iya. Anak baru tahu. Bisa cerita apa enggak ikut, Ustaz? Ada Ustadz sekarang grupnya Ustadz, grup WA layangan putus, nanti dikirim setiap Jumat serialnya. Itu tinggal kita download, nanti kita tonton. La haula wala quwwata illa billah. Yang kemudian salah satu faktor yang menjadikan bibit kehancuran cinta, bibit hancurnya apa antum judul? Bibit benih kehancuran cinta. Benih kehancuran cinta itu apa? Hilangnya kepercayaan pada pasangan. Pasangan keluar kemana? Curiga. Pasangan WA pengen tahu dengan siapa. Pasangan telat pulang langsung curiga. Sementara ibu-ibu tahu nggak, Bu? Curiga itu kan prasangka. Sementara Allah senantiasa sama dengan prasangka Anda. Kalau Anda terus curiga, maka apa yang Anda curigakan kepada pasangan Anda tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Maka harus dibangun trust. Boy, trust. Apa trust itu? Trusted seller recommended. Abu Shanum. Oh iya. Apa itu trust? Harus dibangun rasa percaya. Kenapa Anda susahkan pikiran Anda sendiri dengan tayangan film yang gak mutu itu? Gak mutu tapi nggarai penasaran. Kenapa Anda dirusak ketenangan rumah tangga Anda dengan suudzon yang muncul dari tayangan televisi itu? Munculkan rasa percaya. Husnudzon, suami saya orang baik. Istri saya orang terpercaya. Orang tua saya orang tua tanggung jawab, anak-anak saya anak-anak solihin solihat. Munculkan kepercayaan itu. Ketika muncul kepercayaan dalam, anak kok ngotot banget ya. Apa Ustaz? Ketika muncul rasa percaya pada pasangan, pasangan sendiri punya hati, Pak. Ngerti maksudnya? Saya nggak akan mengkhianati kepercayaan pasangan saya. Saya nggak akan bikin dia kecewa setelah dia percaya dengan saya. Anda kira kita ini watu apa? Ngerti watu? Tahu. Kita ini bukan batu yang tidak punya perasaan. Kita ini punya perasaan. Dicurigain terus, yo marah. Kemana? Siapa? Di mana? Makan apa? Ngapain? Kenapa Teleponku nggak diangkat. Kenapa lama? WA aku nggak dibalas. Lama banget. Aduh, suami sumpek digituin. Itu sumpek gak kalau digituin? Gak pernah digituin masalah Ustaz. Pengen? Gak. Ntar lagi. Jangan. Na'udzubillah. Jangan. Na'udzubillah. Nah, itulah pemirsa. Jadi ini ada 4 Ya. benih Kehancuran cinta. Nomor 1, karena awal salah memilih pasangan. Yang kedua, karena salah niat dalam berumah tangga. Rumah tangga bukan tempat untuk dia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, karena faktor kurangnya ilmu dan tidak mau cari ilmu, sehingga setiap masalah yang muncul tidak terselesaikan dengan ilmu. Yang keempat, tidak adanya takwa di dalam rumah tangga itu, tipisnya takwa. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak adanya saling percaya antar pasangan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Enggak baca pertanyaan Ustaz? La jazakallah khair. Cukup ya. Cukup insyaallah. Atau antum kalau ada satu pertanyaan ya, ini yang satu, keren. ini satu, Baik. satu garis besar nih Ustaz. Masya Allah, sampai ada yang tanya loh. Ustadz, bagaimana masuk grup WA layangan putus? Loh, dikira kita adminnya apa? Coba. Coba ini diperhatikan ya. Nanti kita bikin. Allah. Ya Enggak. Ya Rab. Jadi memang perihal tayangan tadi Ustaz ya. Iya. Itu sebenarnya kalau kita nilai dari yang bikin Ustaz ya. Ya. Itu orang pinter Ustaz. Artinya orang pinter tapi belum tentu benar maksudnya ya. Pasti pinter. Karena apa? Sebuah kisah itu kalau negatif itu kan pasti akan menarik orang gitu loh. Betul. Nah, kecondongan seseorang itu juga sendiri ketika tertarik pasti dengan sesuatu yang negatif. Betul. Yang nonton juga. Betul. Nah, masalahnya di sini.
begitu banyak kisah yang positif Tidak diangkat. tidak pernah diangkat. Kalaupun diangkat, Anda juga nggak mau nonton. Tidak viral. Jadi penontonnya sendiri juga tidak adil dalam menilai sesuatu yang bikin menangkap peluang itu. Antum jangan salahin penonton. Karena penonton tidak disajikan tayangan yang keren ketika ceritanya baik. Betul. Produsernya biasa-biasa aja, sutradaranya biasa-biasa aja, pemainnya biasa-biasa, sehingga nggak tertarik. Sementara ketika ceritanya buruk, wih iklan gede-gedean, artisnya artis yang termahal, actingnya totalitas kencum ini, masya Allah. Karena kenapa bisa bercerita seperti itu? Lewat timeline ya. Jadi di Ya. timeline Ceritanya orang. ceritanya orang. Kan muncul di kolom komentar ketika kita bikin video 15 menit tentang layangan putus, kan kita bikin. Ada link. Silakan dicek. Itu iklan lah komentar-komentarnya tuh. Jangan ditonton Ustadz, itu film porno bukan film baik. Jangan ditonton Ustadz, disuruh mempertontonkan ciuman laki perempuan yang tidak layak untuk dilihat. Kan kita baca di kolom komentar. Silakan pemirsa kalau belum lihat ya. Silakan lihat di channel YouTube saya Dakwah TV. Ada judul materi Layangan putus membuat cintamu pupus. Keren Itu loh. silakan dicek di bawah. Ada. Videonya cuma sedikit 8 menitan. 8 menit. Nah. 8 menit tapi insya Allah mencerahkan. Cerahkan insya Allah. Baik. Dan di ini saat di timeline beranda Facebook itu keluar saat masalahnya. Iya, kita scroll gitu keluar sendiri tanpa kita harus searching. Alhamdulillah, anak nggak sempet Nggak dikasih sempat keluar. Wow, berarti Facebook saya yang tercemar nih. Baik Ustaz, mungkin malam hari ini kita akhiri dulu perjumpaan kita dengan pemirsa, dan kami mohon doanya pemirsa agar insya Allah pada kesempatan berikutnya kita mampu hadir kembali. Itu belum ke ini ya, belum safar kita ya, belum safar ke Jogja maksudnya. Belum, insya Allah kita akan safar Jawa Tengah mulai tanggal 26 ya. Ya, dan juga kita membuka program nih Ustaz, namanya Wakaf. Itulah. Jadi begini pemirsa. Nah. Kita ini ketika hidup di dunia kan cuma 60-70 tahun. Sementara kita ini kepingin ketika kita meninggal dunia itu ada jejak kebaikan yang kita tinggalkan dalam waktu yang panjang. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan amal yang mereka lakukan dan kami tuliskan pula bekas dari amal mereka yang mereka tinggalkan setelah mereka meninggal tentunya. Nah, kita sekarang lagi ada program pembangunan Masjid Nur Hasan. Kenapa kita pilih Masjid Nur Hasan di antara masjid-masjid yang lain? Nomor satu, karena masjid ini letaknya sangat strategis di tengah-tengah kampung Inggris. Yang kedua, karena kita juga berdakwah di masjid itu. Yang ketiga, karena memang masjid ini sudah dibangun sejak tahun 1945. Artinya sudah cukup tua. Dan kita bikin program hanya wakaf sekeping bata. Kita bikin judul apa? Wakaf sekeping bata. 8.000 rupiah. Silakan transfer. Silakan Abu Shanum disampaikan. Baik, silakan pemirsa, kami ajak untuk berpartisipasi untuk mendukung program kami yaitu Wakaf Sekeping Bata. Kita dakwah bareng-bareng di Masjid Nur Hasan Tulungrejo karena ini pasar yang sangat besar di sini. Pemuda dari berbagai penjuru Nusantara ini berkumpul di sini. Banyak sekali mereka untuk menuntut ilmu bahasa Inggris di sini. Nah, maka kami mengajak untuk mensupport dengan cara berdonasi wakaf sekeping bata. Ya, satu bata itu harganya cuma 8.000. Nah, cuma kita persilahkan pemirsa nanti mau mensupport berapa bata silahkan, tafadhol. Nah, kebutuhan total yaitu 3.800.000 dan saat ini sudah terkumpul sekitar 138 juta. Nah, kemana kita bisa berdonasi? Yaitu di rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 716-792-7860. Kami ulangi lagi di nomor 716-792-7860, atau bisa pemirsa saksikan yang sudah tampil di layar kaca. Di situ juga ada nomor konfirmasi. Nah, maka ayo, mumpung kesempatan ini masih ada, cepat-cepat kita tuliskan nama kita meskipun hanya sekeping bata untuk menjadi hujah kita di hadapan Allah kelak, Ustaz ya. Iya. Baik. Jangan dulu. Satu lagi penutup. Oke, siap.
Jadi saya harapkan kepada pemirsa yang menonton di malam hari ini, menyaksikan, itu jangan dilihat kajian kita yang tematik saja. Iya. Hikmah kematian Naruto, selingkuh itu indah, apalagi layangan putus menjadikan cintamu pupus. Tapi kita juga memiliki kajian-kajian kitab dan itu rutin. Kitab Tauhid nomor 1 tentunya. Fikih ada di Malang, pakai kitab juga. Ada Bul Mufrad ada di Kediri. Tafsir Ibnu Katsir di Pare dan Kediri. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin di Kediri. Kemudian kitab Ad-Da' wad Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Malang. Kemudian kitab Minhajul Muslim di Kediri. Kemudian kitab Syama'il Muhammadiyah di Kediri. Dan ada lagi kitab Al-Ubudiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Jumat keempat subuh di Masjid Al-Itqan. Al-Walad tadi ya. Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kita hatamkan juga Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, ada juga di Malang, ada juga khatamannya di Ramadan yang lalu. Silakan dicek di channel Sayap Dakwah TV. Karena mohon maaf pemirsa, kita udah nggak kuat nampaknya dengan komen-komen yang buruk ini, dan saya kesian kepada jamaah yang isinya cuma nyinyir aja. Mana kajian kitabnya nih? Mana kajian kitab tauhidnya nih? Anda komen dalam keadaan Anda belum tahu. Anda cek. Jangan sampai kedengkian itu mendahului rasional kita. Cek. Ini di channel YouTube ini ada kajian apa aja sih? Kitabnya apa sih? Ngajinya apa? Mungkin memang yang paling tenar yang acara The Show kita ini. Ya. Bersama Abu Syanum karena ada tilawahnya, materinya mengikuti yang sedang hot, yang sedang in gitu ya. Memang yang paling up yang The Show Senin malam ini. Banyak yang merilih, banyak yang motong kajiannya segala macam kan. Nah sehingga sebagian pemirsa mengira kita hanya kajian tematik seperti ini, rumah tangga terus ya apa sih. Ada kajian kitab, silakan dicek. Insya Allah dan semuanya terekam dengan baik begitu ya di channel YouTube Sayap Dakwah TV. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullah barakallahu fikum atas penyampaian materi pada malam hari ini, dan kita mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Apabila ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.